Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas berkaitan dengan ujian. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Tapi bukan berarti kita akan lepas daripada ujian. Setidaknya ada 4 ujian. Ujian pertama adalah ujian kelapangan. Yang kedua adalah ujian kemiskinan atau kesempitan harta. Yang ketiga adalah ujian musibah, ditimpa bencana atau kehilangan anggota keluarga yang dicintai atau sakit berkepanjangan. Dan yang keempat, ujian kekayaan, kepopularitasan, dan juga ujian yang berkaitan dengan yang membuat manusia itu lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kabilah Tur yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, apa tips kita bisa menjalani ujian musibah atau kesulitan dengan sebaik-baiknya? Yang pertama, yakini ya bahwa Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Apa-apa yang terjadi di muka bumi ini ya berkaitan dengan musibah, semuanya atas kehendak ataupun izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang beriman, mereka akan diberikan petunjuk di dalam hatinya. Maksudnya orang beriman ini akan senantiasa bersabar, ikhlas, dan ridho dengan ketetapan Allah tersebut. Jadi orang-orang yang dia yakin tidaklah ada ketetapan Allah yang berkaitan dengan sakit, sulit, pailit, ya, susah, sempit, semuanya atas izin Allah, bahwa Allah ingin kita menjadi hamba yang lebih dekat karena kita meminta, karena kita memperbanyak dan memperkuat ibadah, karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang kedua, agar kita kuat, sukses, dan juga bisa bersabar dalam menjalani ujian, yakinilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, musibah, beban, kesulitan kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan yakinilah hari ini kita dikasih kesulitan, kesusahan adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa meyakini bahwa setiap ujian itu sesuai dengan kapasitas kita. Contoh, tidaklah ada ujian sekolah SD kelas 3 kecuali disesuaikan dengan kapasitas anak SD kelas 3 yang sesuai, di mana dia belajar, di mana dia menghafal tentang persoalan itu, dia persiapkan, maka gurunya akan mengeluarkan soal-soal yang telah dipelajari ataupun telah diberikan pengajarannya. Tidaklah semata-mata kita juga ya, kalau keimanannya tingkat sekolah dasar, nggak akan mungkin diuji dengan tingkat keimanan yang setara dengan kelas mahasiswa ya. Para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, yang pasti ujiannya akan lebih berat daripada orang-orang yang biasa seperti kita. Maka yakinilah yang kedua, bahwa tidaklah Allah menjadikan ujian ya dalam kehidupan kita kecuali kita mampu untuk menjalaninya. Ujian apakah itu? Ujian mungkin belum punya keturunan, ujian kita yang jomblo belum menikah, kemudian kita belum punya rumah ataupun belum punya pekerjaan dan lain sebagainya. Yakinilah tidaklah setiap ujian kecuali
sudah ditakar ya, oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalaninya dengan baik. Dan yang ketiga, tips ya, agar kita bisa lulus uji ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, berikan, izinkan ya, ada hadir dalam kehidupan kita, maka yakinilah bahwa seringkali kita menganggap segala sesuatu itu buruk, padahal belum tentu buruk di sisi Allah. Kita menganggap bahwa hari ini diuji dengan pailit atau sakit adalah keburukan. Belum tentu ya. Boleh jadi setelah itu kita akan menjadi hamba yang lebih baik dalam rezekinya, dalam kesehatannya, dalam kegantengannya, kecantikannya. Lihat Nabi Ayub, 20 tahun diuji dengan sakit dan pailit. Tapi karena sabar ya, menjalani prosesnya, maka Allah berikan harta yang lebih baik, lebih banyak, dan juga keluarga yang lebih baik, lebih banyak, juga diberikan kedudukan yang lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Pailit, sakit ya, akan segera Allah gantikan dengan keadaan yang lebih baik ketika kita ridho ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, agar kita sukses menjalani ujian ya di dalam kehidupan ini adalah ridho ya dengan keputusannya, dengan ketetapannya. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-22, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin." Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia berpegang pada buhul tali Allah yang teramat kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan Allah akan memberikan akhirnya ending, nasib yang baik ya setelahnya. Bagaimana agar kita ridho dengan ketetapan Allah? Maka yakinilah, kita yakin bahwa tidaklah ada takdir ataupun ketetapan Allah kecuali buat kebaikan diri kita juga. Yakini itu 4 solusi atau tips agar kita bisa menjalani ujian dari Allah dengan baik ya, sukses dan sesuai dengan yang Allah inginkan. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.